Organisasi Anda lebih mirip dapur yang mana? Mengenal 4 corak kerja dalam kematangan operasional BQC. Kalau Anda pernah makan di restoran yang pelayanannya kacau, pesanan salah, makanan lama keluar, pramusaji bingung, hampir pasti masalahnya bukan di resepnya. Masalahnya ada di dapur. Dan menariknya, dapur restoran adalah cermin yang sangat jujur untuk melihat bagaimana sebuah organisasi sebenarnya bekerja. Hari ini kita akan mulai masuk ke dalam kerangka kematangan operasional BQC secara lebih konkret. Seperti yang sudah disinggung di video sebelumnya, kerangka ini dibangun di atas 2 lapis. Lapis pertama adalah corak kerja. Ini adalah identitas cara sebuah organisasi beroperasi. Gambaran besarnya, karakternya. Ada 4 corak dan masing-masing punya DNA yang sangat berbeda. Lapis kedua adalah level kematangan. Ini kedalaman dari setiap corak. Di dalam satu corak ada tingkatan kematangan yang berbeda-beda. Sama-sama di corak yang sama, tapi kondisi operasionalnya bisa sangat jauh berbeda. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Level tanpa corak kerja tidak punya konteks. Corak kerja tanpa level tidak punya arah. Di seri ini, kita mulai dari lapis pertama, corak kerja. Karena sebelum bicara seberapa matang, kita perlu tahu dulu, bisnis Anda ini sebenarnya bekerja dengan corak yang mana. Level kematangan akan kita bahas lebih dalam di seri berikutnya. Sekarang, bagaimana cara mengenali corak kerja kita? Coba jawab 3 pertanyaan ini. 1. Bagaimana keputusan penting dibuat? Apakah berdasarkan data dan sistem? Atau tergantung situasi dan siapa yang paling keras bersuara? 2. Apa yang membuat pekerjaan terus berjalan? Apakah karena ada sistem yang kokoh? Atau karena ada 1-2 orang andalan yang kalau tidak masuk semuanya berantakan? Dan yang ketiga, ini penting, informasi penting itu tersimpan di mana? Apakah semua orang bisa mengaksesnya? Atau hanya terkunci di kepala beberapa orang saja? Sekarang, agar lebih terbayang wujud nyatanya, kita akan mulai dengan 2 dapur pertama, masing-masing mewakili corak kerja yang unik. Sambil kita lihat satu persatu, coba rasakan, dapur mana yang suasananya paling mewakili organisasi Anda? 2 dapur berikutnya akan kita bahas di video berikutnya. Dapur pertama. Bayangkan sebuah restoran yang selalu ramai. Masakannya enak, pelanggan setia. Dari luar terlihat normal, tapi di balik pintu dapur tidak ada yang benar-benar direncanakan. Tidak ada alur yang jelas. Bahan baru dibeli saat stok habis. Kompor baru diperbaiki saat sudah rusak. Koki pengganti baru dicari saat koki utama tiba-tiba resign. Suasananya penuh adrenalin. Kacau, tapi anehnya tetap berjalan. Inilah reactive operations. Intinya sederhana, semua berjalan karena reaksi, bukan karena sistem. Tidak ada rencana. Yang ada hanya masalah yang muncul, lalu direspons. Operasi berjalan karena reaksi terhadap masalah, dengan ketergantungan tinggi pada individu, dan tanpa sistem yang benar-benar mengendalikan keputusan. Bisnis masih berjalan, tapi semua orang sibuk menjadi pemadam kebakaran, bukan membangun sistem anti api. Energinya habis hanya untuk bertahan dari hari ke hari, bukan untuk tumbuh. Ini bukan soal ukuran bisnis. Banyak bisnis besar pun masih beroperasi dengan corak ini tanpa menyadarinya. Kita geser ke dapur kedua. Restoran ini sudah lebih maju. Ada jadwal belanja bahan yang rutin, ada standar porsi yang ditetapkan, ada target waktu penyajian yang dipantau. Semua dikendalikan agar operasi berjalan stabil dan hasilnya bisa diprediksi. Inilah disiplin operations. Ini sebuah lompatan besar dalam hal kematangan. Kata kuncinya hanya satu, kontrol. Semuanya dikendalikan, dengan tujuan yang jelas, target yang terukur, dan siklus pengecekan yang konsisten. Ada jadwal belanja bahan, ada standar resep yang baku, ada target waktu penyajian. Tujuannya, stabilitas. Anda pesan hari ini atau minggu depan, hasilnya sama, terprediksi. Yang paling penting di sini, target bukan sekedar pajangan. Target ditetapkan dan dipantau sungguh-sungguh.
Kalau ada masalah, ketahuannya lebih cepat sebelum jadi bencana. Hasilnya, konsisten. Ini fondasi yang sehat. Tapi ada jebakan besar di sini. Stabilitas sering disalahartikan sebagai efisiensi, padahal keduanya berbeda. Dapur ini memang stabil, tapi belum tentu yang paling efisien kalau tujuannya tumbuh pesat. Itu tadi penjelasan mengenai 2 dapur pertama. Setiap organisasi, termasuk organisasi Anda, pasti berada di salah satu titik dalam spektrum ini. Dan 2 titik pertama ini sudah cukup untuk mulai melihat di mana Anda berdiri. Setelah kita keliling kedua dapur pertama tadi, pertanyaan terpentingnya kembali ke Anda. Apakah bisnis Anda masih berjalan karena orang atau sudah berjalan karena sistem? 2 dapur berikutnya akan membawa kita ke level yang berbeda sama sekali. Bukan lagi soal apakah operasi Anda terkendali, tapi apakah sistem Anda cukup cerdas untuk tumbuh dan cukup lentur untuk bertahan saat perubahan datang. Kita bahas di episode berikutnya. Sampai jumpa.